Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila nailil amali wal murad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Seluruh jamaah Masjid Jami' Nurul Jannah dan bil khusus para pengurus, bil khusus juga sahibul wasilah Ustaz Tajuddin, yang pada pagi ini kita sama-sama setelah sholat subuh mengisi hari kita dengan taklim atau kajian agama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf saya agak lambat karena mesti nyetir sendiri. Semalam juga pulang sudah hampir jam 1. Jadi cukup jauh memang Bu, Cengkareng. Saya dari Cengkareng ke sini. Alhamdulillah, bukan jauhnya, tapi yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nggak lari dari tema yang disajikan diberikan kepada saya adalah ketika keinginan kita bukanlah keinginan Allah. Jadi yang mau dicarikan solusinya ya, gitu ya Pak. Jadi jawaban ini karena kita ngaji nggak terlalu lama, yang penting ada manfaatnya. Ketika keinginan kita bukanlah yang menjadi keinginan Allah, sikap kita harus bagaimana? Kan begitu. Sikap kita ini harus memahami hal yang paling elementer, perkara yang paling mendasar, bahwa hidup dan kehidupan ini mutlak kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya rada kurang sepakat kalau orang dikit-dikit ngomong hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Jangan dimutlakkan pilihan itu hanya sebuah ruang yang Allah beri bagi kita untuk melakukan ikhtiar atau tidak, berbuat atau tidak, yang dalam bahasa kita, bahasa agama kita sebut dengan kasab. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan kita ini mutlak apa yang dikehendaki Allah itu yang pasti. Ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya mau, ente juga punya mau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk melakukan apapun yang Allah mau. Singkatnya, setelah kita menyadari bahwa hidup dan kehidupan ini mutlak kehendak dan kuasa Allah, manusia yang mengimani Allah tidak ada jalan lain kecuali mesti menyesuaikan keinginannya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Mari kita ambil dalilnya, landasan teologisnya untuk kita bisa memahami ini semua. Di Quran itu bertebaran ayatnya. Ada lagi ayat yang memang menjadi saat itu menjadi pusat perdebatan atau konflik antar pemikiran agama, pemikiran Islam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah kamu punya keinginan kecuali keinginan Allah yang ada itu. Jadi yang berlaku adalah keinginan Allah.
Ayat yang sedikit agak panjang dalam surah An-Nahl ayat 70 dan 71, nanti bisa dilihat di rumah. Surah An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian Allah lah yang akan mematikan kamu. Gak usah pakai tafsir, nggak usah buka tafsir yang gede-gede ini mah Pak. Kalimatnya sederhana sekali. Allah yang ciptain kamu, kemudian Allah yang mematikan kamu. Adakah di situ unsur keinginan kita? Nggak ada. Adakah di situ campur tangan kita? Nggak ada. Saya kalau boleh milih, ada keinginan saya di situ Pak, saya mesen lahirin di Mekah. Ya. Allah yang ciptain kamu, kapan Allah lahirkan kita ke dunia? Kalau saya boleh mesen, saya mesen saat Nabi jadi Rasul Pak. Saya hidup bersama Nabi, jadi sahabat Nabi. Kalau boleh saya mesen. Atau mungkin orang yang senang dengan kemewahan, ya yang punya daya tarik dunia yang agak kenceng dikit, kalau boleh kita mesen, kita nggak lahir dari seorang ibu yang sekedar ibu rumah tangga dan bapak yang sekedar menjadi kuli kasar, kuli bangunan. Kita akan pilih lahir dari seorang ibu yang bernama Iriana yang dinikahi oleh seorang yang bernama Jokowi sehingga kita menjadi seorang anak presiden. Kan nggak bisa Pak. Betul. Ini hanya sekedar perumpamaan, bukan berarti kita nggak syukur dengan ibu kita, bukan. Perumpamaan saja gitu. Nggak ada situ melibatkan keinginan kita. Jadi mesti kita sadar dari awal itu bahwa hidup kita ini, jangan lagi kemudian kita berpikir semua keinginan kita harus tercapai, semua keinginan kita harus mewujud. Dari awal Allah sudah bilang, Allah yang ciptain kamu, kemudian Allah yang akan mematikan kamu. Ini urusan mati juga. Kita nggak tahu Pak, kita bakal mati di mana. Wa fi ayyi ardin tamut. Di antara perkara gaib yang tidak diinformasikan kepada kita adalah kau tidak tahu di negeri mana kau akan mati. Saya ini ancang-ancangnya matinya di Cengkareng saya. Ancang-ancangnya. Kuburan pun udah disiapin, kuburan keluarga, kan begitu kira-kira. Ya. Tapi kan kita nggak tahu bakal meninggal di mana. Kapannya aja kita nggak tahu, jangankan di mananya, nggak tahu. Masya Allah. Dari mulai awal kita hidup sampai akhir hidup kita, itu yang berlaku semua apa yang Allah kehendaki. Makanya keinginan kita hanya harus memahami apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga kita kemudian bisa mengikuti apa yang diinginkan Allah. Itulah di situ nanti baru ada yang namanya bahagia, ada yang namanya mulia, ada yang namanya selamat. Yang dalam bahasa Al-Quran Allah menyebutnya radhiyallahu an wa radu. Siapa yang dapat derajat itu? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu. Nih kalau ngomongin keinginan nih antara mati sama hidup, ibu pengen mana? Tuh kan. Oleh saya sering bilang depan penumpangnya, ini ada di sini semua nih, ini wajah-wajah kagak mau mati ini orang ini. Ini wajah demen hidup semua. Padahal mungkin kadang-kadang kita ngadepin hidup masalahnya udah gak ketemu Pak. Maju kena, mundur kena. Tapi kalau doa mintanya panjang umur aja itu. Itu yang anehnya, minta panjang umur itu bukan cuma mintanya orang kaya. Orang susah udah kebelangsat. Itu kalau doa tetap minta panjang umur. Saking keinginannya tinggi, nggak mempertimbangkan resikonya. Coba kalau doanya dikabulkan, udah hidup susah, kerjaan kagak, penghasilan kagak, kebutuhan tinggi, doanya diterima sama Allah, umurnya panjang sampai 120 tahun, emang kagak capek kebelangsak. Coba bayangin,
nggak dipikirin, saking kepengennya umur panjang. Keinginan kita kaya sama miskin, pengennya mana coba? Kaya. Mana orang doa minta miskin? Hanya Nabi yang doa itu. Tapi Nabi doa miskin bukan berarti Nabi miskin gitu ya. Orang yang dalam keadaan hidup minim kayak apapun tapi jiwanya tetap kaya. Yang Nabi bilang laisal gina an kathratil arad walakinnal ginan nafs. Kaya itu bukan kaya materi tapi kaya hati, hati yang penuh iman. Nah ini hati yang penuh iman itu yang model mana? Hati yang ketika dia dapat nikmat dia paham dia harus syukur. Hati yang bisa syukur ketika dapat nikmat, hati yang bisa sabar ketika mendapatkan kesusahan. Makanya Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai syukur atas segala nikmatmu dan jadikan aku orang yang bisa benar-benar bisa bersabar ya. Jadi mintanya benar-benar sabar terhadap segala ujian dan persoalan. Apalagi yang namanya Nabi itu asyaddun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Yang Nabi minta kesabaran. Siapa yang bisa sabar ketika susah? Siapa yang bisa syukur ketika dapat nikmat? Enggak ada disebut Allah dalam Al-Quran itu kecuali mereka yang mengaku dirinya orang-orang beriman, orang yang benar-benar beriman. Makanya mudah-mudahan kita dikasih sama Allah iman yang sebenarnya. Kalau iman kamu plus iman judul apa udah sabrek-abrek. Makanya akan dilihat oleh Allah kualitas iman kita itu lewat berbagai macam bentuk ujian dalam hidup. Nggak cukup seseorang hanya mengaku dirinya beriman saja. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah bilang ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja meraih sorga hanya dengan mengatakan bahwa kami orang beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum kami uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang yang ada sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, sehingga Allah benar-benar secara faktual nyata tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dengan imannya. Jadi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan kita tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah, jawablah satu-satu menyesuaikan diri dengan apa yang Allah inginkan. Biasanya lempengan begitu tuh suka nggak linear tuh antara doa, harapan sama kenyataan. Jadi ya gimana caranya? Ya sabar. Memang itu karakter orang beriman, diuji sama Allah. Ujiannya apa? Kata ulama 3 ujian orang beriman. 1, al-ma'murat, segala bentuk perintah-perintah Allah cenderung kita tuh nggak suka. Yang namanya perintah Allah berat gitu, berat. Mana ada orang hobi? Sholat nih, sholat 5 waktu yang kewajiban orang beriman, yang kita udah lakuin dari bulan balik kita udah sholat. Kalau Jakarta bocah-bocah itu dulu sebelum sunat udah tidur di musola bu, gitu. Dari masa kecil kita udah sholat, belum sunat udah sholat kita. Sampai nyari belum pernah ada nafsunya masih sembahyang kan? Coba dah, belum pernah nafsu masih sembahyang. Maksudnya nafsu itu kepengen banget mas sembahyang. Jarang din kayak gitu. Kalaupun ada juga mungkin lagi bangsak banget kali gitu. Wah lagi senang, lagi kaya, lagi sehat, duit lagi banyak. Wah kelupaan mah johor tahu jam 12 johor. Kagak kepikiran johor, mikirnya makan itu. Betul. Itu
Diuji kita dengan segala yang diperintah oleh Allah. Sholat, ketika ente kaya, ente punya uang, cukup syarat dan rukunnya, anda harus keluarkan zakat. Enak nggak ngeluarin zakat itu? Kan kecenderungan manusia kan bahil. Wa uhdiratil anfusus syuh. Di dalam diri manusia Allah tanamkan, Allah hadirkan yang namanya kebakhilan. Cenderung kita sayang dengan apa yang kita punya, tidak ingin dimiliki oleh orang atau tidak berbagi. Maka kita mesti mengorbankan perasaan kita, nafsu kita, ambisi kita, untuk kita keluarkan sebagian milik kita, karena Allah yang perintah. Apalagi kalau disebut dengan jihad, mengorbankan jiwa raga, itu ujian iman paling besar. Taruhannya mati. Mana model kayak kita bakal berangkat perang, Pak? Kayak para sahabat nanya kapan perang lagi, karena memang ingin mati syahid. Nah, kita sih boro-boro, saya bilang kayak pengen mati syahid, ngorbanin nyawa buat agama. Nyawa kambing aja pelit. Ya, Idul Adha kan cuma nyawa kambing yang diminta, belum nyawa kita. Masih ada di antara kita nih yang seumur-umur belum pernah ngorban, kayaknya ada ini. Itu kira-kira. Jadi namanya perintah itu ujian keimanan. Allah mau tahu sejauh mana kesetiaanmu dengan imanmu. Yang kau katakan Allah Tuhan. Maka orang beriman dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sepenuhnya aku hadapkan diriku, total, zahiran wa batinan. Itu pembuktian iman kita. Yang kedua, al-manhiyat. Dalam beragama orang beriman punya aturan yang namanya larangan-larangan, dan semua yang dilarang Allah cenderung cocok sama nafsu kita. Apa yang dilarang sama agama itu cenderung menyenangkan di hati kita. Jangan ngomongin mabuk dah, ini mah gak ada yang pengen mabuk, mungkin mah gak ada kelas. Ngomongin orang dah, dilarang nggak ngomongin orang. Walayak tab'adukum ba'da, jangan menggibah satu sama lain, dilarang kan dalam agama. Ya, enak nggak ngomongin orang tuh? Enak bener. Sampai kebablasan temennya bilang, kita nggak boleh ngomongin orang. Dia bela diri saking enaknya. Bukan, ini bukan ngomongin orang, ini memang yang bener. Ya justru yang bener itu kau ngomongin orang namanya. Kalau nggak bener kau fitnah itu. Itu dilarang. Pokoknya dilarang agama cenderung menyenangkan hati kita. Allah mau uji kesetiaan kita berada di jalan yang benar ini, on the track apa enggak iman kita. Kalau udah di rel makmur dan manhiyatnya jalan, nyampe nanti ke stasiun tuh, wusul kita ilallah, sampai kita. Yang kita gapai adalah ridhonya Allah. Kalau sudah sampai itu, Allah akan berikan keluasan kepada kita seluas-luasnya. Kita akan sampai kepada tujuan yang diinginkan semua orang beriman, itu keredoannya Allah. Kalau sampai di situ nanti, kata ulama-ulama yang udah melewati tahap ini, itu kenikmatan orang beriman di dalam taatnya itu jauh melebihi kenikmatan ahli maksiat dengan maksiatnya. Gak seberapa ahli maksiat itu mabuk-mabukan dia merasa senang dan puas. Seberapapun senangnya ahli maksiat tidak akan pernah melampaui kenikmatan beribadah dari hamba yang benar-benar beriman. Nih kayak bapak ibu semua ini, hatinya udah benar nyaman di masjid, betah banget di masjid, nyaman, gak pengen pulang. Ibu bapak ini semua gak pengen pulang, betah bener di masjid. Pokoknya satu hari aja nggak ke masjid meriang. Pokoknya hatinya nyangkut di masjid. Keren itu. Itu komong tadi bicara surah An-Nahl ayat 70 ya. Kemudian di 71-nya juga begitu, bicara tentang rizki. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah yang melebihkan sebagian kamu atas yang lain dalam urusan rizki. Maka nasib kita nggak sama. Nggak sama, jangankan lahir dari keluarga yang berbeda. Dari satu keluarga, bapak yang sama, ibu yang sama, di sekolah yang sama, sampai universitas yang sama, jurusan juga sama, kadang nasibnya beda nggak tuh? Beda. Jangan dikira kalau orang kaya pasti akan kaya terus.
bisa aja kemudian bangkrut. Jangan dikira juga orang susah akan susah terus, bisa saja dia akan berjaya, kan begitu. Yang orang bilang hidup itu bagaikan roda, dia berputar. Cuman sayangnya kalau lagi giliran kita susah, romanya kagak muter-muter tuh roda, lama gitu. Ganjel apa gimana tahu. Nah, itu dinamika hidup Allah. Jadi kalau kita nih diberikan keluasan dunia oleh Allah, rizki yang melimpah, itu bukan karena usaha kita sebenarnya, bukan karena kerja kita, bukan karena ilmu kita. Jangan betantang betenteng orang beriman, bedain sama orang kafir. Orang kafir bilang begitu karena dia Tuhannya bukan Allah, dia nggak mempercayai Tuhan yang benar-benar berkuasa. Kita mengimani Allah dengan segala iradahnya, tak terbatas itu. Nggak boleh kita mengklaim. Makanya kenapa Allah murka sama Qarun? Qarun itu mengatakan dia punya kekayaan itu berdasarkan kebenaran dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya ini ngerti, katanya saya punya ilmu. Dia nggak sebut Allah. Padahal Quran itu kan pedoman hidup kita. Ya, kerangka berpikir kita, kerangka kita bertindak, landasan kita berpikir dan berbuat. Quran namanya pedoman hidup. Quran selalu menyebut kalau orang dikasih kaya, Allah yang mengayakan dia, bukan kerjaannya. Ya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, kuasa meluaskan rizki orang-orang yang ia kehendaki, dan Tuhanmu kuasa menyempitkan rezeki dari orang-orang yang ia kehendaki. Ya bersyukur rizqo, Tuhanmu yang meluaskan, bukan kerjaanmu. Buktinya apa? Kita bisa buktiin ini, bukan dogma ini, bukan, ini fakta. Apakah setiap orang yang ilmunya tinggi pasti bakal jadi orang kaya? Enggak. Nah, kamu sekolah yang tinggi biar nanti jadi orang kaya, itu kan salahnya di situ. Ente gue suka ngomongnya kaya mau kudu pinter, Bu. Makanya orang Arab keluar syairnya itu apa? Lau kanatil arzaku tajri alal hija halakna idan min jahlihin al bahaim. Kalau rezeki itu berdasarkan akal, kepinteran, maka niscaya al-bahaim halakna. Binatang-binatang itu akan binasa. Kenapa? Nggak punya akal. Tapi nyatanya kebo gemuk. Ayam berkembang biak, nggak pernah masuk SD, nggak masuk TK. Dulu di kampung saya ada orang kuliahnya udah SS. Ya mungkin di Cakung juga ada yang SS, tapi hidupnya masih ngontrak. Yang apesnya apa, dia ngontrak, sama yang nggak sekolah. Jadi anak buah. Ayo coba. Emang rezeki berdasarkan akal gitu? Enggak. Mesti kita menyadari itu. Bukan kepintaran kita, bukan ilmu kita yang membuat kita pintar. Allah menghendaki kita kaya. Anda punya jabatan, itu pun karunia Allah, amanat Allah yang Allah kasih. Bukan karena kemampuan kita ini dan itu. Bahwa semua ada prosesnya, iya, karena memang alam semesta dicipta oleh Allah lewat proses. Disitulah ruangnya kita. Maka ketika ikhtiar kita, atau lebih tepatnya saya menggunakan bahasa kasab kita, berkesesuaian dengan takdir Allah, ya terjadi. Tapi ketika ikhtiar kita tidak berkesesuaian dengan takdir Allah, dia bakalan jadi. Apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, tidak akan pernah kita mati sebelum yang ditetapkan itu sampai kepada kita. Tapi apapun yang Allah tidak tetapkan untuk kita, sampai mati pun kita cari, nggak bakalan kita dapat. Gitu. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, kata Nabi. Apa yang akan mengenai kamu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang takdirnya tidak mengenai kamu tidak akan pernah kena.
Terus ini ngomong, saya jadi kenceng begini ngomongnya. Ya kan begitu memang. Ini bukan saya merasa pinteran, Bu, bukan, kita saling, namanya saling mengingatkan. Sehingga orang beriman itu selalu hidupnya nggak pernah jauh dari Tuhan. Senang maupun susah, sesuai atau tidak yang terjadi dalam kehidupan ini, tetap sandarannya adalah Allah. Dan orang beriman nggak boleh bergeser pada tujuan hidup yang hakiki, yaitu usul ilallah. Ya, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah juga. Inilah yang membuat kaum muslimin itu unggul di masanya dulu, ketika agama ini memang benar-benar menjiwai setiap orang. Agama bukan sekedar identitas, tapi prinsip agama itu mengejawantah betul dalam bentuk perilaku. Dia tidak lagi bentuknya pakaian dan simbol, tapi soul. Jadi agama itu sudah menjadi jiwa. Karena dia sudah menjiwa, maka orang berani berkorban untuk apa yang dimaksud dengan agama itu. Kalau kita mau bongkar sejarah, kita kebet bagaimana orang-orang muhajirin rela meninggalkan tempat tinggal mereka, pencarian mereka, kehidupan mereka. Mereka tinggalkan, pindah ke Madinah, ya, negeri yang baru. Itu untuk apa itu? Itu untuk menyelamatkan iman mereka. Apa begitu selamat sampai di Madinah mereka tidur bangun? Tidak, mereka terus perjuangkan wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka berjuang. Lalu di Madinah ketemu satu komunitas yang disebut dengan Ansor. Orang Ansor tidak kalah hebatnya. Dengan imannya, dia mau berbagi dengan orang yang baru mereka kenal kemarin sore, yang mereka baru ketemu hari itu. Karena klik sudah itu, apa bahasa anak sekarang namanya, satu frekuensi. Link. Sudah. Akhirnya mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela berkorban, mengorbankan kepentingan diri mereka demi menolong orang-orang, membantu orang-orang muhajirin walaupun mereka itu susah. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dua komunitas yang punya jiwa yang unggulan inilah, yang soulnya itu sudah ketemu, Allah merubah dunia. Dua kekuatan besar, Romawi Persia, runtuh. Dan pada gilirannya Eropa yang pada saat itu masih dalam kegelapan tunduk kepada Islam. Bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, 7 abad Islam mewarnai Eropa sampai masuk pada zaman Renaissance yang kita boleh sebut dalam percaturan global atau peradaban modern itu. Dimulainya dengan generasi 1.0 ya. Sekarang kan sudah 5.0, generasi 5G ya. Nah, ini sekarang agama Tuhan seringkali ya, karena memang sekarang mereka yang mempengaruhi kehidupan global mereka hari ini ya. Mereka itu kan sudah Tuhan udah gak jelas. Itu yang pernah kita dengar namanya ajaran yang disebut dengan sekuler ya. Dan sekuler yang paling tinggi itu yang diusung oleh Nietzsche ketika dia bilang God is dead, Tuhan sudah mati. Sehingga kita mengadopsi sistem mereka, Tuhan itu dipisahkan dari kehidupan bersama dalam masalah politik, ekonomi, sosial, budaya. Tuhan enggak, Tuhan hanya ada pada wilayah privat, dipisahkan gitu. Dan kita alhamdulillah kita tidak menerima konsep itu. Kita tetap meletakkan Allah yang utama. Tuhan itu ada di dalam the structure of existence, atau sebut dengan tarkibul wujud. Tuhan itu yang paling utama bagi manusia. Tuhan yaitu Allah, baru kemudian manusia, karya manusia, alam semesta. Dan semua ini, alam semesta, karya manusia, dan manusia itu sendiri, itu sudah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, atau mendasarkan kepada surah Al-Qasas itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah.
Tugasmu di dunia ini adalah mengupayakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sedapat mungkin meraih keselamatan akhirat. Bahasanya cari sorga. Fima atakullah, pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Fasilitas apa yang Allah beri sama kita sekarang ini, ya, apapun yang ada, yang kita miliki, yang kita alami, semua itu kita gunakan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Kalau mereka sekarang Tuhan sudah hilang, manusia sudah nggak berharga, udah nggak ada harganya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita juga terpengaruh sih sebenarnya mah. Nih HP orang ketinggalan ini udah kayak kiamat hidupnya, betul. Ketergantungan orang sama ini. Orang ketinggalan bini, ketinggalan HP, repot mana coba? HP-nya ketinggalan, dia susul. Bini ketinggalan, suruh naik gojek. Iya bener. Tuhan udah hilang, di sono hilang, di kita belum. Karena kita tetap konsep kita Tuhan adalah tujuan kita, kan gitu. Kan kita ngomong inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya sepenuhnya untuk Allah. Kan itu. Nah, cuman kan ini kurang tegas. Dalam prakteknya ini kurang tegas. Ini tegasnya cuma di masjid nih kalimat ini. Ya, hidup matiku untuk Allah itu di masjid. Hidup matiku untuk Allah itu di mana? Di saat kita susah. Di pesantren ada Tuhan, di masjid ada Tuhan, di pasar hilang, di kantor hilang. Ini nih nggak ajegnya nih. Makanya perintah Quran itu selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bahkan wasiat takwa itu menjadi rukun khutbah. Itu tujuannya biar manusia nggak kehilangan Tuhan dalam hidup ini, dan jangan menghilangkan Tuhan dalam hidup. Itu poin pentingnya. Bergeser aja sedikit, celaka kita, celaka. Iman kita nggak ada gunanya sudah. Oh, dikit-dikit nggak boleh bawa-bawa agama katanya. Loh, hidup ini harus dengan agama, gimana jangan bawa-bawa agama? Halal haram prinsip siapa? Prinsip agama. Di mana halal haram adanya? Di pasar. Etik emang gak etik di mana adanya? Dalam pergaulan. Dalam bergaul jangan bawa-bawa agama deh. Loh, bener gak bener, enak gak enak kan prinsip agama itu. Pantas gak pantas juga agama ngajarin sama kita. Ada namanya al-akhlaq al-mahmudah, adalah akhlak al-madmumah. Cuman jangan mempolitisasi agama, ini masalahnya. Yang celakanya sama agama ngamalinnya setengah-setengah gitu. Tapi kalau untuk kepentingan diri seolah agama lah. Jadi namanya bahasa sononya mengkapitalisasi agama. Agama dijadikan modal. Itu yang bahaya. Gitu. Itu yang bahaya itu. Ketika lagi pengen berkuasa dikit-dikit pakai agama, simbol agama, isi gosa, minta ini, minta itu, enak supaya menang, gitu ya. Habis itu dapat kursi kan Tuhannya hilang. Gitu. Emang korupsi dia ingat Tuhan lu? Enggak. Padahal waktu ngambil kursinya nyarinya yang cari Tuhan. Suka hilang Tuhan kita tuh. Ini ibu-ibu nih, kalau nggak kehilangan Tuhan, rumah tangga beres, Pak. Nggak ada ibu-ibu yang berani ngomelin laki, nggak ada. Bener kan, Pak? Kalau Tuhan aja bawa pulang dari majelis saling dibawa, gitu maksudnya. Prinsip Tuhannya dibawa, bukan Tuhan dibawa-bawa, bukan. Salah paham lagi Tuhan dibawa-bawa. Prinsip bertuhannya benar-benar dibawa. Kenapa? Ya, kan nggak boleh namanya membantah suami, bener nggak Pak? Takut saya salah, bener nggak? Bini nggak boleh membantah suami itu loh. Itu, bener Bu. Hah? Usul boleh, bantah nggak boleh. Tapi banyak nggak hari ini istri yang bersikap sebagai suami?
Dan yang lebih buruknya lagi, suami bertindak seperti istri. Padahal konsep Tuhan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya termasuk tadi kita ngomong masalah nasib. Ya nggak usah protes kalau suaminya ternyata tidak bisa memberikan kecukupan dan kelengkapan, kesempurnaan pelayanan seperti tetangga ibu yang dikit-dikit diajak keluar negeri, dikit-dikit ganti mobil, dikit-dikit ganti rumah. Suami ibu dari nikah sampai sekarang itu juga nggak pernah kemana-mana. Nggak usah banding-bandingin dong. Terima nasib, emang dapatnya itu. Jadi kalau yang nggak sesuai sama keinginan kita apa? Sabar. Ya tapi kapan kan sabarnya? Ya terus dah sampai ke surga. Dengan kau taat sama suami, kau sabari suamimu dengan segala kekurangannya, dan kau syukuri juga kelebihannya, itu yang menuntunmu ke dalam surga. Jadi bukan meluaskan keinginan kita supaya kita bahagia, berkorbanlah untuk mendapatkan bahagia. Dapat suami udah jelek, susah. Udah miskin susah lagi, aduh. Apa? Itu jalan surgamu. Sabari, dampingi dia, bakti kepadanya, itu jalan surgamu. Kata ibu-ibu, bini doang. Bapak-bapak taat, jangan perempuan dong disinggung. Ya sama Pak, kita juga sebenarnya mah. Makanya terima juga begitu punya nasib bini udah jelek, lagunya Sundu Langit. Mana galak banget lagi. Aduh, sabarin Pak, bisa jadi wali kita. Jadi ketika keinginan kita tidak menjadi keinginan Allah, bahasanya apa sekarang? Ini saya ngomong panjang banget, paham nggak sih? Bahasanya ya sudah, harus menerima. Boleh? Waalaikumsalam. Tadi ada 3 yang separuh. Jodoh, rezeki, maut. Itu yang pertama. Kita nggak tahu mana yang jodoh kita lebih dulu, atau rezeki dulu, atau mati. Memang takdir Allah kan yang tentukan. Itu satu. Seperti contoh kita lihat, ada keinginan, ada rakus, ada tamak, ada maunya, kan banyak itu. Ya. Seperti lagi contohnya, kalau nggak salah saya diacak ngomong satu, pangpasan perang, penduduk Mekah itu lebih banyak dikasih oleh Nabi kan, ya, ketimbang Madinah. Iya betul. Tapi Nabi bilang hasil rampasan perang boleh dibawa, tapi kalian kan bawa Nabi ke Madinah, kan begitu Ustaz. Ya. Nah, mana nih rahasianya? Ibarat yang rezeki, kadang-kadang yang jodoh, kalau yang mati kita nggak tahu Ustaz. Kadang-kadang orang kalau mau nikah, kaya dulu, baru dapat jodoh, kan gitu. Tapi dapat jodoh dulu, baru dapat rezeki. Nah, tinggal matinya kita sebut tiap sholat kan gitu. Pemahyaya mati kan gitu. Yeah. Nah, ini rahasianya apa di start? Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rahasianya itu tadi, bahwa hidup ini bukan keinginan kita, hidup ini keinginan Allah. Yang terjadi pun apa yang diinginkan Allah, bukan yang kita inginkan. Betapapun kita dari awal udah sungsang sumbel jungkir balik pengen ngelamar dia, nggak nyampe-nyampe. Yang lebih lucu kadang-kadang tiap hari dia lihat tukang bakso. Laki-laki pertama di luar rumah nggak kenal tukang bakso, sama tukang roti suka lewat. Kagum dia, merajinnya tuh tukang bakso sama tukang roti. Malah nikahnya mau orang Cengkareng. Yang baru kenal kemarin, minggu kemarin dia baru kenal, dilamar, cocok, kawin Pak. Padahal ketemunya sama tukang bakso dia. Nah, kita tahu rahasia Allah. Makanya kalau kita dengan akal kita akan mencari hal yang terbaik saja dan mengikhtiarkan, melibatkan kasab kita, ikhtiar kita untuk mencari yang terbaik, itu saja. Tapi kita meyakini apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Itu maksudnya begini,
Itu nanti ada ayat Quran bunyinya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, apapun yang menimpa kamu berupa kebaikan itu semata-mata dari Allah. Tapi apapun yang menimpa kamu berupa keburukan itu tidaklah terjadi kecuali dari sebab dirimu. Ini namanya etika bertuhan, Pak. Ya, kita punya moral, punya etika bertuhan. Nggak mungkin hal yang buruk kita balikin ke Tuhan, ke Allah. Itu nggak etis namanya, karena Allah tidak menghendaki yang buruk gitu. Kalau bicara hakikat ya semuanya dari Allah. Tapi percayalah, kalau kebaikan itu seringkali terjadi walaupun tidak ada keterlibatan kita. Ya, kebaikan bisa terjadi tanpa keterlibatan manusia, bisa terjadi, Pak. Tapi yang namanya keburukan dia terjadi kalau kita lakukan analisis secara detail, pasti ada keterlibatan kita, ada sebabnya dari kita. Ya, nggak akan ente mencret pagi-pagi itu gara-gara ente ngerujak bimbing jam 7. Ya, ente punya sakit ini sakit itu karena pola hidup kita yang salah. Pasti ada sebabnya. Kalau dicari-cari itu ada salahnya kita. Maka ketika terjadi itu jangan melihat, wah ini Tuhan menghendaki saya sakit. Bukan begitu. Nah, kita mencoba ya merekonstruksi ulang dan ketemu nih faktor salahnya. Perbaiki yang salah, minta ampun sama Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah sembuhkan saya. Nah, gitu. Kalau kita berobat tuh, kita berobat ini itu, oh kita bilang yang nyembuhin kita bodrek, salah lagi aja. Yang nyembuhin kita Allah. Keterlibatan kita mencari obat yang sesuai gitu. Ternyata kasab kita itu sejalan dengan takdir Tuhan, sembuh. Makanya ente nggak boleh bilang kalau orang pusing beli bodrek pasti sembuh, nggak boleh. Kenapa? Takdir dia paramek. Nah, beda itu, Pak. Betul. Kita ini hidup di lautan takdir. Itu makanya kalau lagi usia jangan ngomong takdir, kita kan jangan. Pokoknya kita hidup di lautan takdir. Ketika kasab kita berkesesuaian dengan takdir, ya terjadi. Kalau tidak berkesesuaian, tidak jadi. Yang terjadi tetap takdir Tuhan. Begitu. Makanya kita bilang hakikatnya dari Allah. Yang mana? Yang baik-baik kembalikan ke Allah. Jangan karena bilang kita usaha, jangan karena kita ini. Tidak. Usaha kita tidak memberikan pengaruh apa-apa kalau Allah tidak berkehendak. Jangan bilang saya rajin maka saya kaya, saya pinter maka saya kaya, saya sungguh-sungguh maka saya kaya, saya kerja keras maka saya kaya. Kalau kerja keras bikin orang kaya, kuli yang paling kaya. Iya kan? Yang paling keras kan kuli kerjanya. Saya sungguh-sungguh, nggak ada perengnya saya usaha, Pak. Kalau lamanya kerja, lamanya usaha bikin kita kaya. Madura paling kaya, 24 jam warungnya nggak tutup. Itu istilahnya, istilah teman-teman bahasanya begitu, ya. Iya, saya orang Betawi. Saudara saya, teman saya orang Madura semua. Tetangga saya juga Madura semua, juga saya bercandain gitu. Itu membuktikan bahwa bukan usaha kita, yang takdir Allah. Tapi jangan nanti berlindung di balik takdir. Ya udah kalau gitu, emang udah ditentuin semua kita diem aja. Ya salah lagi. Karena memang wilayah kita wilayah ikhtiar. Maksudnya nanti endingnya, hasilnya apapun kita dapat, balikin itu. Kalau dia baik, bilang ini dari Allah dan mutlak kehendak Allah. Kalau dia buruk, bilang ini pasti ada yang salah pada diri saya. Jelas ya? Udah jelas, yang dipanjangin udah cukup segitu. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Tadi saya belum tuntas Pak yang ngomongnya. Benar tuh, jawaban tuh belum tuntas tuh. Bapak sampai lari-lari ke urusan pembagian ghanimah itu. Ya, itu di dalam surah Al-Hasyr, Pak. Karena ada iri, kalimat iri, karena manusianya ada iri. Betul, pasti. Makanya di dalam surah Al-Hasyr diangkat oleh Allah karakter orang-orang Ansor. Saya bacain ayatnya tuh, di ayat 8
itu orang muhajirin. Al-Hasyr nanti lihat dibuka di rumah, sekali-kali buka Quran lah, kan berdompet melulu dibuka-buka, Quran dibuka. Al-Hasyr ayat 8 itu cerita orang muhajirin. Ayat 9 orang Ansor. Allah bilang apa? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Itu yang Bapak bilang tadi itu. Ya ketika setelah perang, setelah pendudukan Mekah itu, ya ini cerita berikutnya. Ghanimah itu orang muhajirin dikasih banyak, orang Ansor nggak dibagi. Kan kalau bahasa orang Betawi ya mak, dulu lu waktu datang ke kampung gua, kan gua yang fasilitasin. Lah sekarang lu dapat rampasan perang, gua nggak dibagi sama Nabi. Ya gua sih kalau Nabi udah mutusin gua nerima, cuman lu kan dibagi, lu bagi gua dong. Enggak, orang Ansor nggak begitu, nggak celutak tuh, nggak celutak. Nggak ngarap-ngarap mereka, begitu tulusnya mereka itu orang Ansor tadi. Ya itu juga nggak jauh dari takdir Allah. Allah udah pilih orang-orang yang akan menjadi pembela Islam. Ya, kita nggak tahu kalau kita lahir di zaman itu ikut kelompok mana. Allah alam. Insya Allah. Nah itu, jadi usaha saja, termasuk perang juga usaha. Ikhtiar, apa menentang Nabi dibela sama Allah kemudian Nabi diem aja gitu? Kayak kita dikit-dikit mau ngangkat tangan mulu, doa mulu, wiridan mulu, pengen kaya baca Waqiah 41 kali. Ya emang kudu-kudu begitu. Ini namanya kalau bahasa orang kampung saya namanya membudakin Tuhan. Membudakin Tuhan. Udah dikasih akal, dikasih kemampuan, dikasih tenaga, giliran urusan makan masih ngangkat lagi, minta tolong lagi sama Allah. Kalau dibalikin tuh kaki jalan, itu otak pakai wirid mulu, wirid. Makanya kalah kencang kita, kalah kencang aja loh. Jadi pakai wirid dapet dong. Masih kita lewat situ. Doa itu bukan untuk itu, doa itu untuk menyatakan diri kita hambanya Allah. Kita lemah, kita tidak mampu. Ya kita minta sama Allah, maka doa itu namanya ibadah. Mau dapat apa kagak dapat gak ada urusan, yang penting perintah Allah kita jalanin. Itu bagian daripada ikhtiar namanya. Usaha. Gitu. Dikit-dikit mau hidan mulu. Orang-orang sampai mana tahu kita masih begini aja. Supaya ini kadang-kadang salatlah duha, rizkimu akan dijamin, akan lancar. Sembahyang dapat 40 hari nggak boro-boro bernasibnya. Kata dia nih nggak manjur. Paknya ustadz nih nggak pas katanya. Ustadznya disalahin. Ustadznya juga lagi salah lagi. Ibadah diembel-embelin sama duit mulu sih urusannya. Jangan menjadi orang yang materialistik dong. Ibadah aja. Saya bertanya sama ibu. Kalau orang ini fadilah surah Waqiah. Siapa yang orang baca Waqiah akan dimudahkan rezekinya, dijamin tidak akan jatuh fakir. Percaya nggak? Ya. Siapa yang sholat duha akan dilancarin usahanya. Percaya nggak? Yakin nggak? Kalau udah yakin lu jangan ikut campur. Kerjain aja duhanya, kerjain aja baca Waqiahnya. Sudah, kan ente udah yakin sama Allah. Allah mah nggak pernah bohong, lain sama caleg. Nggak usah nuntut sama Allah, pasti Allah mah nggak salah janjinya. Ini kita kadang-kadang belum ngapa-apa udah nanya mulu, mana ya Allah hasilnya, mana ya Allah, kan songong namanya. Itu yang salahnya kita di situ. Ibadah aja udah yakin sama Allah, ya sudah jangan ikut campur urusan janji, kan janji Allah. Sama orang suruh kerjain ini, ntar kalau kerjanya beres akan saya kasih bonus. Lagi kerja nanyain mulu, bener kan nih bos bonusnya bos, bener kan nih bos? Kata si bos, lo berhenti aja lah kerja lah. Kan bisa begitu. Paham maksudnya? Ya ibadah mi ibadah, doa ma doa, usaha ma usaha. Ketika ini sejalan linear dengan takdir Allah, ya terjadi. Itulah hidup kita. Jadi tetap kita menyandarkan segalanya kepada Allah dan mengembalikan semua kepada Allah. Yang kita tuju juga adalah Allah. Ya. Kalau udah Allah sudah reda beres. Dan orang kalau masih ngomong, saya ini pokoknya kalau Allah berkehendak semua akan beres tuh, itu iman beres sudah tuh.
Kalau udah begitu tuh. Tapi kalau ngomong, iya beres, tapi kalau nggak ada duit bagaimana kita mau jalan? Nggak beres tuh, gimana tuh nggak beres? Itu belum beres tuh, gimana tuh? Masih Tuhan masih duit berarti itu urusannya tuh. Padahal kalau kita bilang, pokoknya kalau Allah berkehendak semua pasti akan terjadi. Kalau Allah ridho beres semua. Kita punya yakin itu selesai itu. Gitu. Itu baru imannya beres tuh. Dan kalau udah begitu Allah yang beresin. Ya. Ya memang gitu, fluktuatif naik turun. Kayak teh celup gitu. Kayak teh celup naik turun. Ya makanya supaya iman itu stabil, jangan jauh dari majlis zikir, majlis di mana ada orang menyebut nama Allah, mengingatkan kita kepada Allah, membawa kita ke jalan Allah. Jangan jauh supaya iman kita stabil. Yang kedua, bergaullah sama orang yang sudah ada di jalan Allah. Siapa mereka? As-siddiqin, orang-orang yang benar iman mereka. Siapa? Orang-orang yang tidak lagi ragu dengan kebenaran, lalu mereka perjuangkan itu kebenaran dengan mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka. Dekati mereka. Siapa? Al-ulama, al-amilin, as-salihin, para alim ulama yang mengamalkan ilmu mereka, dan orang-orang yang soleh yang hidupnya sudah di jalan Allah. Jangan jauh dari mereka. Insya Allah kita terkondisi hidup kita. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.